Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana mencari solusi kalau ada limit fungsi trigonometri yang memuat 1 min cos kotak X atau 1 min cos kotak atau cos kotak min 1. Jadi itu bagaimana? Kalau kalian, ini merupakan video kelima saya. Kalau kalian mengamati, sudah memutar, kemudian sudah memahami video ketiga saya yang berkaitan dengan limit fungsi trigonometri, maka kalian di situ semua bentuk-bentuk yang ada di video ketiga saya itu limit fungsi trigonometri yang di situ itu ada unsur sin X dan tan X. Jadi di situ rumus khusus pada video ketiga saya ada limit trigonometri yang di situ ada unsur sin X yang berpasangan dengan X, ada unsur tan X mungkin berpasangan dengan X, atau dengan unsur sin X berpasangan dengan tangan X. Berpisah di situ ada unsur sin sama tangan di situ. Misalkan bentuknya ada yang sin AX berpasangan dengan tangan AX dan sebagainya. Tidak menemukan unsur yang memuat kosinus. Nah, maka ketika nanti kalian menemukan persoalan limit fungsi trigonometri yang mengandung unsur cos yang berbentuk seperti yang saya tulis di papan tulis itu, maka manipulasinya sebagai mana akan saya jelaskan berikut ini. Tetapi sebelum saya menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan solusi limit yang memuat 1 min kotak min cos kotak atau kotak cos kotak min 1, maka terlebih dahulu kalian harus memahami hal-hal sebagai berikut. Nah, yang pertama yang kalian harus pahami adalah ini berkali-kali dan ini selalu, hampir selalu terlibat dalam menyelesaikan soal-soal limit, hampir. Jadi kalau ada gini, A min B dikalikan A plus B begitu, atau ini bisa tulis A plus B dibalik dikali A min B begitu, maka ini sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Ini sering terlibat dalam persoalan matematika. Saking seringnya juga akhirnya sering juga saya ingatkan kembali ini agar kalian selalu teringat dengan aturan ini. Jadi ini harus paham betul ini, paham betul. Jadi yang kedua yang kalian harus pahami adalah bahwa kalau ada sin kuadrat X itu artinya sin X kalikan sin X. Nah, bentuk ini juga biasa ditulis dengan sin X kuadrat. Jadi sin X nya yang dikuadratkan. Jadi kalau sin kuadrat X itu adalah sin X dengan sin X. Yang kedua yang harus kalian pahami, kalau ini misalkan sin kuadrat 3X, ya berarti sin 3X dikali sin 3X. Juga bisa ditulis sin 3X kuadrat. Ini harus kalian pahami. Misalkan lagi kalau ada sin kuadrat 2X plus 1 gitu, ini juga sama dengan sin 2X plus 1 begitu dikali sin 2X plus 1. Sama itu. Nah, bedakan dengan ini, berbeda dengan ini. Berbeda. Kalau ada sin X kuadrat itu artinya apa?
sin X kali X. Jadi yang dikuadratkan hanya X-nya saja. Jadi ini bisa ditulis sin X kuadrat. Jadi X-nya saja yang dikuadratkan. Kalau punya begini, kalau ada sin 3x kuadrat gitu. Berarti ini artinya sin 3x dikali 3x berarti sama dengan sin 9x kuadrat. Dan seterusnya. Maka bedakan ini bedakan dengan ini. Ini sesuatu hal yang berbeda. Kalau kalian salah persepsi gitu, otomatis akan menyebabkan kesalahan konsep. Ya. Yang ketiga yang perlu kalian ketahui adalah nanti bahwa sin kalau menemukan bentuk sin kuadrat, jadi begini. Sin kuadrat X itu sama dengan 1 min cos kuadrat X kelas 10, rumus identitas. Jadi kalau menemukan sin kuadrat X ya sama dengan 1 min cos kuadrat X, rumus identitas. Nah ini nanti penjabarannya macam-macam untuk ini. Kalau saya punya sin kuadrat 2X ya sama dengan 1 min cos kuadrat 2X. Nanti juga begitu, kalau menemukan sin kuadrat 3x plus 1 begitu, ya sama 1 min cos kuadrat 3x plus 1. Ingat pengertian cos kuadrat 3x plus 1 itu tadi di awal tadi. Kalau ada cos kuadrat dari 3x plus 1 itu artinya cos 3x plus 1 dikali cos 3x plus 1. Jadi ini juga sama dengan cos 3x plus 1 begitu pangkat 2. Itu sama. Jadi bentuk ini itu sama dengan yang kedua, sama dengan yang ketiga. Jadi ini. Misalkan kalian menemukan nanti sin kuadrat pangkat katakanlah 4x min pi begitu. Ya ini nanti sama dengan 1 min cos kuadrat 4x min pi. Nah ini sama dengan analog betul nanti cara menjelaskannya. Nah ini ketiga ini harus kalian pahami sebagai syarat agar kalian nanti bisa memahami bagaimana solusi limit fungsi trigonometri yang memuat unsur 1 min cos kotak atau cos kotak min 1. Nah, ini salah satu modal. Ya, selanjutnya yang harus kalian pahami ini adalah seperti yang saya tuliskan di papan tulis ini, yaitu nanti agar kalian lancar memahami bagaimana solusi dari limit fungsi trigonometri yang memuat bentuk 1 min cos kotak atau cos kotak min 1. Maka kalian harus memahami ini sebenarnya penjabaran dari yang pertama saya sampaikan tadi. Kalau ada A min B dikalikan A plus B, itu sama dengan A kuadrat min B kuadrat. A nya itu 1, B nya itu cos X. Maka kan A kuadrat berarti 1 kuadrat min B nya cos berarti cos kuadrat X. Yang sama dengan sin kuadrat X. Ini yang kalian
harus ketahui. Jadi aplikasi dari A min B dikali A plus B sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Berikutnya lagi, kalau ada begini 1 min cos 2x kalikan 1 plus cos 2x itu pasti ini juga menggunakan A min B tadi dikalikan A plus B sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Hanya 1, berarti 1 kuadrat. Jadi saya hapus 1 kuadrat 1 min B kuadrat berarti min cos kuadrat 2x sama dengan sin kuadrat 2x. Lanjutnya lagi nanti, nah, misalkan begini 1 min cos 2x plus 3 gitu dikali 1 plus cos 2x plus 3 misalkan. Nah, sama, ini hanya 1 berarti 1 kuadrat 1 min, ini B nya berarti apa? Cos kuadrat dari 2x plus 3 sama dengan sin kuadrat dari 2x plus 3. Nah, nanti bukan begitu, ambil rumah. Berarti kalau nanti ada saya punya 1 min cos 10x begitu, saya kalikan dengan 1 plus cos 10x begitu, maka coba kalau ini 1 min cos x dikali 1 plus cos x sama dengan sin kuadrat x, cos x sin kuadrat x. Nah, ini cos 2x, 1 min cos 2x ditambah 1 plus cos 2x, jadinya apa? Sin kuadrat 2x. Kalau 1 min cos 2x plus 3 dikali 1 plus cos 2x plus 3 itu sama dengan sin kuadrat 2x plus 3. Sama. Berarti ini nanti sama dengan nah, ini sama dengan sin kuadrat dari 10x. Nanti kalau misalkan dari ini loh, dari pola-pola ini, nah, berarti nanti kalau menemukan katakanlah 1 min cos 3x min P begitu, nah, dikali 1 plus cos 3x plus P begitu, nah, ini pasti sama dengan sin, ya, sin kuadrat dari 3x min P, ya. Hati-hati. Kalau 1, 2, 3 normal. 1, 2, 3 itu normal. Jabarkan tahap demi tahap. Nanti kalau mengerjakan soal yang berkaitan dengan limit fungsi trigonometri yang muat 1 min cos kota x atau cos kota x min 1, maka usahakan pakai ini, melompat. Jadi kalau 1 min cos 10x kita dikali 1 plus cos 10x sama dengan sin kuadrat 10x. Ini juga begitu. Ya, itu yang harus kalian pahami. Berikutnya, kalian harus memahami bentuk ini. Ini nanti juga begitu. A min B dikalikan A plus B begitu sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Nah, ini sama, A nya itu cos X, B nya itu ada min 1, B nya adalah 1, maka katanya A kuadrat dari apa? Cos X, nah, cos
kuadrat X, karena A-nya adalah cos X. A kuadrat berarti cos kuadrat X. Min B kuadrat, 1 kuadrat berarti min 1. Nah ini rumusnya sama dengan min sin kuadrat X. Nah itu yang harus kalian ketahui juga. Nanti misalkan ada cos 2x min 1 dikalikan cos 2x plus 1 misalkan. Maka ini nanti sama dengan ini A-nya, kalau ada A min B tadi sama, ini A plus B begitu, kan sama dengan A kuadrat min B kuadrat. A-nya itu cos 2x, B-nya itu 1. Berarti kalau dikuadratkan A-nya cos 2x berarti cos kuadrat 2x, B-nya ada 1 kuadrat. Nah, itu sama dengan min sin 2x. Sin 2x. Berikutnya lagi yang harus kalian ketahui adalah kalau kalian menemukan cos dari 10x min 1 dikalikan cos 10x plus 1 begitu, maka nanti ini jawabannya adalah cos kuadrat 10x min 1 sama dengan min sin kuadrat, ini kuadrat. Sin kuadrat 10x. Kalau misalkan kalian menemukan cos katakanlah 4x plus 5 begitu min 1 begitu dikali cos dari 4x plus 5 plus 1 begitu, maka hasilnya pasti ini A-nya, ini B-nya. Cos kuadrat 4x plus 5 min 1 sama dengan min sin kuadrat dari 4x plus 5. Nah, nanti kalau ambil dari keumuman ini langsung melompat begitu. Kalau ada cos 6x plus min 1 dikalikan cos 6x plus 1 begitu. Nah, kalau cos x min 1 dikali cos x plus 1 sama dengan sin kuadrat x min. Ini 2x, ini 2x begitu, maka min sin kuadrat 2x. Kalau ini 10x, berarti ini min sin kuadrat 10x. Kalau cos 4x plus 5, ini cos 4x plus 5, berarti min sin kuadrat 4x plus 5. Kalau ini nanti pasti jawabnya adalah min sin kuadrat dari 6x. Misalkan kamu nanti menemukan begini, ini cos x plus pi begitu, min 1 dikali cos x plus pi begitu, ini plus 1 begitu, maka jawabannya min sin dari kuadrat. Ini sama dengan min sin kuadrat dari x plus pi. Kalau nanti digunakan untuk mengerjakan soal langsung ini. Mendapatkan ini tahapannya adalah seperti tadi saya jelaskan di sini. Nah itu. Ya. Setelah saya mengamati dari berbagai persoalan dari limit fungsi trigonometri ini, ternyata mayoritas ya semuanya, jadi sebagian besar mayoritas persoalan limit itu ujungnya nanti harus merujuk ke rumus-rumus pada video kedua saya. Jadi saya ulangi, setelah saya amati
dari sekian persoalan limit trigonometri itu ternyata mayoritas sebagian besar dalam menyelesaikannya merujuk ke rumus-rumus yang saya berikan di video 2. Awalnya persoalan itu tidak nampak jelas bila dihubungkan dengan rumus-rumus pada video kedua saya, tidak nampak jelas. Tetapi agar nanti semakin jelas dan akhirnya jelas begitu, dengan manipulasi aljabar, maka yang awalnya seakan-akan tidak berhubungan dengan rumus pada video kedua saya, ternyata akhirnya menjadi bentuk-bentuk yang analog yang sesuai dengan rumus-rumus pada video kedua saya. Jadi intinya bahwa menyelesaikan limit fungsi trigonometri adalah keterampilan memanipulasi aljabar sehingga nanti akhirnya terbentuk seperti rumus-rumus pada video kedua saya. Nah, ini saya contohkan dengan manipulasi aljabar, akhirnya nanti bentuk akhirnya akan analog, akan sesuai dengan rumus-rumus pada video kedua saya. Akan saya tunjukkan. Kalau kalian menemukan limit yang memuat 1 min cos kotak, 1 min cos kotak di sini, 1 min cos kotak, atau cos kotak min 1, nah seperti ini kan 1 min cos kotak, kotaknya itu 2x. Maka cara manipulasinya adalah yang saya sampaikan tadi sebelum saya berikan contoh soal ini tadi. Ya, itulah modal kita untuk memanipulasi aljabar agar persoalan-persoalan yang muat 1 min cos kotak x atau cos kotak x 1, yaitu 1 min cos 2x itu salah satu contohnya, itu akhirnya berbentuk seperti formula-formula pada video kedua saya. Saya contohkan ini dengan manipulasi aljabar. Ini nanti kan akhirnya limit x mendekati 0, ini 1 min cos 2x per x tan setengah x gitu, setengah x. Maka intersakali 1 plus cos 2x per 1 plus cos 2x gitu. Ini manipulasi aljabar. Dengan manipulasi aljabar. Jadi saya kali ini itu tetaplah limitnya itu sama dengan yang ini. Kenapa? 1 plus cos 2x ditambah 1 plus cos 2x itu kan sama dengan 1 gitu ya. Jadi walaupun ini penampilan berbeda, tetapi sama substansinya, tidak mengubah nilai dari limit sebelah kiri ini. Nah, dengan menggunakan tadi aturan main, ini A, ini B, ini A kali B, 1 min cos 2x ditambah dikali 1 plus cos 2x, tadi coba diputar kembali jauh tadi. Nah, ini kan sama dengan limit, limit itu sin kuadrat 2x begitu per x kalikan tangen setengah x begitu. Nah, ini dikalikan ini menghasilkan ini, penjabarannya sebentar aja. 1 min cos x cos 2x gitu ya, dikalikan 1 plus cos 2x gitu. Kita kan dihitung ini rumus A min B dikalikan A plus B itu kan sama dengan A kuadrat min B kuadrat, yang gitu tadi. Nah begitu. Berarti ini nanti ini A-nya 1, B-nya cos X. Berarti kan A kuadrat dari 1 kuadrat min B-nya itu kan cos 2X, berarti cos
kuadrat 2x kan gitu. Nah 1 kuadrat itu 1. Nah ini nanti kan sama dengan sin kuadrat 2x seperti penjelasan sebelumnya tadi. Tuh. Nah, jadi akan bisa melompat ya, pahami tadi ini, pahami ini. Nah, jadi yang atas itu 1 min cos 2x dikalikan 1 plus cos 2x. Tadi kan muncul ini. Tapi ini kan masih ada. Nah, 1 plus cos 2x. Karena yang dikalikan yang atas kan belum diproses. Nah, baru di sini. Nah, limit. Nah, ini kan x mendekati 0. Ini x mendekati 0 begitu. Sin kuadrat kan ini saya pasangkan sin 2x, ini sin 2x begitu saya pasangkan. Ini saya pasangkan dengan x, ini saya pasangkan dengan tangan setengah x tuh. Ini masih saya kali 1 plus cos 2x gitu. Bisa nggak? Kenapa? Ingat sin kuadrat 2x itu kan sama dengan sin 2x dikali sin 2x. Sin 2x yang pertama saya taruh ini saya pasangkan dengan ini, ketemu ini. Sin 2 yang kedua saya taruh sini saya pasangkan dengan ini, ketemu ini. Sedangkan ini memang belum diproses atau senang. Nah, coba amati bentuk terakhir ini. Lagi-lagi ingat video kedua saya, kemudian video ketiga saya, nah bentar lagi, kemudian video keempat kemarin, video keempat. Dan ini itu punya nilai. Nah, kotak pertama ini pasti limitnya 2. Ingat itu, kalau ada limit, x mendekati 0, sin ax per b, x sama dengan a per b. Ingat video ketiga saya sama video kedua saya untuk menemukan rumus. Nah, itu kan berarti ini A-nya itu 2, B-nya itu 1. Karena apa? Itu kan sebenarnya limit yang saya kotak ini limit. Nah, x mendekati 0 begitu kan, sin 2x per 1x berarti A-nya 2, B-nya 1, berarti sama dengan 2 per 1 hingga 2 ini. Kemudian kotak yang kedua, nah ingat, ujungnya pada video kedua saya rumus-rumusnya. Ya ini berapa? 2 dibagi setengah limitnya itu. 2 dibagi setengah, 2 per setengah itu ini. Nah sedangkan ini kalau x-nya itu mendekati 0, kenapa ini tidak dimasukkan x-nya 0? Karena tidak punya rumus khusus. Bentuk sin 2x berpasangan dengan x itu kalau sin ax per b punya rumus khusus, tidak dimasukkan, tidak disubstitusi. Seperti saya buktikan di video kedua saya, gitu ya. Pada bab limit fungsi trigonometri ini. Ini sebenarnya tidak dimasuk, x-nya tidak diganti dengan 0. Kenapa? Karena punya rumus khusus ini. Makanya kita saja bilang merujuk ke video saya kedua dan ketiga. Jadi semua persoalan nanti akan merujuk ke video 2 dan ketiga. Rumus-rumusnya nanti akhirnya setelah dimanipulasi, ini tadi manipulasi, ujungnya di sini nanti ini kan sesuai dengan rumus-rumus pada video kedua saya. Nanti putar kembali video saya. Kalau untuk memahami video 2 saya akan paham, putar lagi nanti video ketiga. Ujung-ujungnya itu nanti setelah dimanipulasi itu yang merujuk di video kedua saya, rumus-rumus pada video saya. Nah ini sama dengan 2 dibagi setengah. Nah ini berarti kalau 0, cos 0 itu 1, saya tambah 1 itu 2, nanti ini setengah. Nah gitu. Tuh yang harus kalian pahami. Sehingga nanti enggak 2 ini hilang sama ini, hilang. Karena 2 itu 1. 2 dibagi setengah itu sama dengan 4. Nah berarti limitnya itu sama dengan 4 ini. Limitnya itu sama dengan 4.
Ya. Jadi apa yang saya katakan di awal sebelum mengerjakan soal itu dengan manipulasi akhirnya berujung ke rumus-rumus pada video kedua saya yang sudah saya buktikan itu. Coba limit sin 2x per x ya sama dengan 2. Limit sin 2x per tanggal setengah x ya 2 bagi setengah. 1 plus cos 2x, ingat video saya bagaimana cara menentukan limit dengan substitusi, ya menggantilah x dengan 0, cos 2 kali 0 itu 0, cos 0 itu 1, 1 tambah 1, 2, 1 per 2 ini 1 per 2 sehingga limitnya 4. Ini soal UN tahun 2007 dan saya amati soal UN itu setara dengan soal matematika dasar baik itu pada UTBK SBMPTN atau pada UM-UGM atau SIMAK UI. Nanti kan saya tunjukkan ternyata sama nanti setara antara soal UN dengan soal matematika dasar pada SBMPTN atau UTBK, pada UM-UGM atau pada SIMAK UI. Ya. Ya. Contoh kedua ini UNAS tahun 2011. Itu kalau ada limit x mendekati 0 dari 1 min cos 2x per 2x sin 2x misalnya. Nah lagi-lagi ini dengan manipulasi aljabar nanti akan merujuk ke rumus-rumus yang sudah saya buktikan pada video kedua saya, akan merujuk ke sana. Ya. Nah, bagaimana manipulasinya? Ya, seperti contoh saya tadi, sama nggak bersama soalnya. Ini limit begitu. X mendekati 0 begitu. Berarti ini 1 min cos 2x begitu per 2x dikalikan sin 2x begitu. Ini saya kalikan 1 plus cos 2x per 1 plus cos 2x. Nah ini saya kali ini. Harapannya apa? Harapan nanti persoalan ini bisa disesuaikan dengan rumus-rumus seperti pada video kedua saya. Ini namanya manipulasi aljabar. Nah, berarti sama dengan tadi berarti limit begitu, limit x mendekati 0 ini tadi dikalikan itu menghasilkan sin kuadrat 2x per 2x begitu sin 2x. Jadi yang atas ini menghasilkan ini, yang bawah kan belum menghasilkan, tulis 1 plus cos 2x. Ini cara manipulasinya. Nah, tadi dengan sin kuadrat 2 itu kan bisa dijabarkan sesuai nomor 1 limit begitu. X mendekati 0, ini sin 2x saya pasangkan nanti dengan 2x. Kemudian sin 2 yang kedua itu saya pasangkan dengan sin 2x, baru seper 1 plus cos 2x gitu. Nah, sudah bentuk yang terakhir ini sudah bisa menggunakan rumus pada video yang kedua saya. Yang kitanya dengan limit fungsi trigonometri. Ini dicari limitnya. Nah, ini dicari limitnya. Dengan tidak mengganti 0 karena ada rumus khusus. Berarti ini itu adalah 2 per 2 itu 1, 2 per 2 itu 1. Baru ini disubstitusi, jadi menentukan limit karena tidak ada rumus khusus, maka disubstitusi. Nah, x-nya 0, berarti cos 0 itu 1 tambah 1 2, berarti ini setengah. Berarti limitnya sama dengan setengah. Seperti itu caranya. Ini contoh yang kedua. Ketiga ini adalah soal UN tahun 2012. Soal UN tahun 2012. Walaupun nanti kalian tidak ada UAS tahun 2021, tetapi
soal-soal UNAS itu setara dengan soal UTBK, soal UM-UGM, soal SIMA UI, matematika dasar. Tadi tidak salah kita membahas soal-soal UNAS, walaupun kalian nanti dijajah UN, dijajah UNAS. Nah, karena nanti bisa jadi soal-soal yang menyerupai ini dikeluarkan di kemampuan dasar, di matematika dasar. Nah, lagi ini yang manipulasi. Ini limit ujungnya nanti adalah pasti ke video 2 saya semuanya. Nah, nanti kamu putar ulang video 2, video 3, video 4. Ini nanti erat kaitannya dengan bagaimana menyelesaikan ini, menyelesaikan hal-hal yang kita bahas di video kelima ini. Di video kelima ini, limit ini X mendekati 0 begitu, ini 2X tangen 3X begitu, per 1 min cos 2X saya kalikan dengan 1 plus cos 2X plus 1 plus cos 2X. Nah, saya kali ini agar apa? Saya kali itu agar nanti limit ini berubah sehingga nanti akan bisa mengacu ke video rumus pada video kedua. Ini nanti pasti limit begitu X mendekati 0 2X kalikan tangen 3X begitu. Ini nanti pasti sin kuadrat 2X. Jadi ini kali ini 1 min cos 2X kali 1 plus cos 2X tadi. Yang atas kan belum terpakai. Yang atas belum terpakai berarti 1 plus cos 2X ini belum terpakai. Yang atas 1 plus cos 2X tadi melebur saya kalikan dengan 1 min cos 2X itu menghasilkan ini. Penjabarannya seperti tadi. Nah, ini saya pasangkan berarti nanti limit. Nah, limit begitu X mendekati 0 saya pasangkan 2X ini tangen 3X begitu. Nah, ini saya pasangkan dengan sin 2X, ini saya pasangkan dengan sin 2X, karena sin kuadrat 2 itu sin 2X aja 2X. Ini masih belum diproses begitu, saya terus kembali. Nah, ini kan punya limit. Nah, limitnya adalah 1 kotak pertama itu. Ini itu punya limit. Nah, ini kotak ini adalah limitnya 3/2. Sedangkan ini limitnya berapa? Ya, ini kan 1. 2 dikalikan 0 disubstitusi. Karena tidak bisa tidak ada rumus khusus. Yang ada rumus khusus kan ini, kotak 1 sama kotak 2 ini. Seperti video 2, 3, 4 saya. Ini disubstitusi dengan 0. Cos 0 itu 1 tambah 1 2, berarti 2. Berarti limitnya adalah 3. Seperti itu. Jadi dari contoh 1, 2, 3 tadi sebenarnya sederhana persoalan itu. Nah, dimanipulasi ujungnya nanti akan mengerucut ke rumus pada video kedua yang aplikasinya video 2, 3, 4. Ya. Nah, sekarang mau saya bahas contoh keempat. Ini soal SBMPTN tahun 2005 matematika dasar. Nah, ternyata kalau kalian bandingkan dengan contoh soal 1, 2, pembahasan soal 1, 2, 3 tadi, soal UNAS, soal UN, ternyata itu lebih sulit daripada soal SBMPTN tahun 2005 ini. Jadi makanya tadi saya bilang kita tidak salah membahas soal-soal UN, karena nanti soal-soal UN nanti juga setara dengan soal SBMPTN, UM-UGM, SIMA UI pada matematika dasar sama. Nah, ini bagaimana misalkan ini soal SBMPTN tahun 2005 sama dengan tadi limit X mendekati 0 begitu. Ini nanti jadi min X kuadrat per 1 min cos X. Ini saya kali dengan 1 plus cos X per 1 plus cos X, karena ini itu sebenarnya nilainya sama dengan 1.
Agar apa dikali itu? Agar nanti persoalan ini menuju ke rumus-rumus pada video kedua, tiga saya. Nah, sekarang ini dijabarkan, itu berarti limit begitu. X mendekati 0 min X kuadrat. Ini itu kalau dikali berarti sin kuadrat X masih dikali 1 plus cos X. Jadi ini dikali ini masih kali ini. Nah ini dengan diuraikan berarti limit begitu, limit X mendekati 0 min X saya pasangkan dengan sin X, yang X saya pasangkan dengan sin X, ini 1 plus cos X. Nah, ini itu limitnya dari rumusnya sama dengan min 1. Nah, min 1. Ini itu limitnya adalah 1. Kalau diganti 0 berarti cos 0 1 tambah 1 2. Ini kalikan 2 berarti min 2. Nah, seperti itu cara menyelesaikannya. Itu contoh keempat. Berikutnya soal yang mau saya bahas adalah limit X mendekati 0 dari 1 min cos X sama dengan 2X kalikan sin 3X. Nah ini seperti soal 1, 2, 3, 4 tadi. Ini menjadi limit X mendekati 0 dari 1 min cos X per 2X sin 3X gitu. Ini dikali dengan 1 plus cos X plus 1 plus cos X gitu. Nah ini dengan harapan nanti persoalan ini bisa menuju ke rumus-rumus pada video kedua saya. Nah ini limit, berarti limit X mendekati 0 1 min cos X dikali 1 plus cos X sama dengan sin kuadrat X, sin kuadrat X per 2X sin 3X. Ini tadi sudah melebur jadi ini berarti per 1 plus cos X. Berarti ini dijabarkan sin X. Nah ini saya pasangkan dengan 2X, sin X saya pasangkan dengan sin 3X dikali 1 plus cos X. Karena sin kuadrat X itu kan sama dengan sin X dikali sin. Berarti 9 juta. Iya. Oke. Nah, berarti ini X mendekati 0. Ini siapa limitnya sama dengan sin X. Ini saya pasangkan dengan ini. Sin X ini saya pasangkan dengan ini. Berarti sama dengan setengah dikali sepertiga, limitnya ini setengah, ini sepertiga dikali, nah ini kalau dikali 0 cos 0 itu 1 tambah 1 2 setengah, berarti limitnya sama dengan seper 12. Ya itulah cara menyelesaikan persoalan seperti itu. Ya, kalau kalian amati pembahasan soal nomor 1, pembahasan sampai nomor 5 tadi, kok berbeda dengan pembahasan soal yang mau kita bahas ini. Ya, beda bentuknya. Kalau tidak cermat soal ini, seakan-akan tidak memuat bentuk 1 min cos kuadrat. Cos kuadrat ini 1. Jadi soal 1, 2, 3, 4, 5 tadi kan memuat 1 min cos kuadrat. Ini kan tidak memuat itu. Tidak memuat itu. Nah, sekarang ini harus dimanipulasikan sabar. Nah, ini untuk X katanya di situ soalnya itu mendekati tak hingga. Ini tak hingga. Kemarin di video ke pasal terakhir juga memuat limit tak hingga pada fungsi trigonometri. Nanti putar kembali. Cara berpikirnya hampir sama.
Dan perlu kalian ketahui sekan itu artinya apa? Seperkos loh ya. Kalau sekan itu seperkos, bukan mesin. Ini saya misalkan untuk menjaga misal itu P itu sama dengan 1/X. Saya misalkan P itu sama dengan 1/X agar tidak muncul pecahan. Logikanya X-nya kan mendekati hingga. Kalau X-nya mendekati hingga, 1 per mendekati hingga kan 0. Berarti P-nya nanti akan mendekati 0. Itu logika berikutnya. Sekarang ini yang pertama. Yang kedua, karena P-nya itu sama dengan 1/X, maka nanti di sini jadinya limit ini nanti limit gitu. Kanan limit bukan lagi X sampai P tadi misalkan. Nah, P nya sama dengan 0, bukan P nya 3. Jika seperti apa yang saya jelaskan tadi, P mendekati 0. Nah, ini X kuadrat, hati-hati, ini kan X kuadrat. Kalau P itu sama dengan 1/X, maka X-nya akan sama dengan 1/P. Berarti kalau X kuadrat nanti kan sama dengan 1/P kuadrat kan gitu. Sama dengan 1/P dikali 1/P kan begitu kan. Atau sama dengan 1/P kuadrat kan gitu kan. Ya, bisa besar. Nah. Karena P itu 1/X, maka kan X-nya sama dengan 1/P. Kalau X kuadrat berarti 1/P dikalikan 1/P yang dengan 1/P kuadrat. Berarti kan sama dengan 1/P kuadrat. Berarti ini jadi apa? 1/P kuadrat. Sekan itu apa? Kalau 2/X jadinya 2P. Berarti ini jadi sekan 2P min 1. Jadi limit ini setelah dipermisalkan menjadi itu. Ini UMGM tahun 2005. Berarti ini nanti limit begitu, limit P mendekati 0 1/P kuadrat. Ini itu kan artinya sekan itu 1 cos 2P min 1 begitu. Nah, ini saya hapus. Sekarang dari sini ingat itu kan 1 cos 2P min 1 saya samakan menyebutnya cos 2P. Ini 1 min cos 2P kan gitu kan. Ya kan? Nah, berarti ini sama dengan limit begitu. P mendekati 0 jadinya 1/P kuadrat. Ini jadinya apa? 1 min cos 2P gitu per cos 2P. Itu jadinya itu. Kemudian saya manipulasi aljabar sehingga menjadi saya kalikan 1 plus cos 2P per 1 plus cos 2P. Saya manipulasi dengan kalikan di sini apa? Awalnya itu seakan-akan tidak memuat 1 min cos kotak. Nah sekarang memuat 1 min cos kotak. Kotaknya 2P itu. Nah dengan cara yang seperti soal 1, 2, 3, 4, 5 ini kalau saya kali kan jawabnya apa? Sin kuadrat 2P. Nah berarti kan limit begitu. Ini P mendekati 0. Ini tadi kan jawabnya pasti apa? Ini tadi sin kuadrat 2P itu jadi 1 min cos 2P dikali 1 plus cos 2P kan sama dengan sin kuadrat 2P itu sin
2P dikali sin 2P kan begitu kan. Ini saya pisahkan sekalian buat ini sin 2P, nah, saya pasangkan dengan P begitu. Ini sin 2P yang kedua saya pasangkan dengan P. Kenapa ini? Karena ini kali ini menghasilkan sin kuadrat 2P, maka menjadi sin 2P, sin 2P, sin 2P yang pertama saya pasangkan dengan ini, sin 2P sama dengan ini. Kenapa? Karena P kuadrat itu sama P kali P. Yang belum diproses itu adalah ini. Ini sudah diproses menghasilkan ini, yaitu menghasilkan ini. Nah, sekarang ini atas sudah diproses menghasilkan ini, maka yang proses ini per cos 2P begitu, saya perpanjang begitu seret. Nah, tidak jadi panjang biar enak. Nah, saya perpanjang bekerja ini 1 plus apa ini kan belum ada, ini kan sudah proses ini, berarti 1 per cos 2P dikali ini, dikali 1 plus cos 2P. Ketahuan nggak? Jangan belum. Ya, nah ini sudah. Ini saya hapus, cuma bantuan tadi. Nah, maka ini limitnya adalah 2. Ini limitnya adalah 2. Ini substitusi P nya mendekati 0 berarti cos 0 itu 1. Nah, ini cos 0 juga 1, 1 tambah 1 itu 2, 2 dikalikan 1, 2. Berarti kali setengah. Berarti sama dengan 2. Itu caranya. Saya ulangi di sini, saya ulangi yang terakhir ini biar kalian paham. Kenapa x kuadrat menjadi seperti kuadrat? Kenapa x mendekati 3 menjadi p mendekati 0? Saya ulangi, tadi kan dimisalkan. Misal begitu, P itu sama dengan 1 X. P itu sama dengan 1 per X. Kalau P nya sama dengan 1 per X, berarti kalau X mendekati 3, kalau X nya mendekati 3, maka ini mendekati 3. Oh, sorry, X nya kan mendekati 3, berarti X nya mendekati 3 itu mendekati 0, seperti 3 itu mendekati 0. Gitu kan. Lihat video pertama saya, mendekati 0. Berarti kalau X nya mendekati 3, ini mendekati 0, berarti P nya itu mendekati 0. Sehingga kenapa yang awalnya X mendekati 3 menjadi P mendekati 0, karena dimisalkan P sama dengan 1 X. Itu dampak yang pertama. Dampak yang pertama dimisalkan P itu sama dengan 1 X, dampaknya adalah X mendekati 3 itu berarti P nya mendekati 0. Kemudian, kenapa X kuadrat menjadi seperti kuadrat? Kenapa X kuadrat menjadi seperti kuadrat? Kalau P-nya itu sama dengan 1 X, maka nah di sini X-nya nanti sama dengan 1 P. Nah, begitu. Berarti X kuadratnya sama dengan 1 P kuadrat, sama dengan 1 P kuadrat. Nah itu caranya. Kenapa yang awalnya X kuadrat berganti baju menjadi 1 per P kuadrat? Ya ini argumentasinya. Terus kemudian kenapa yang sekan 2 per X menjadi sekan 2P? Nah, karena P-nya itu sama dengan 1 per X. Nah, maka kalau ini 2 per X, ini saya kalikan 2, maka ini 2P. Makanya yang awalnya 2 per X sama dengan 2P. Yaitulah solusinya. Kenapa X kuadrat menjadi seperti kuadrat, sekan 2 per X menjadi sekan 2P. Kalau ini X mendekati 3, kenapa P mendekati 0? Ya seperti penjabaran ini. Ya, itu jawabnya. Capus. Saya ulang biar jelas. Ini UM UGM tahun 2005.
Terus kenapa? Ini kan kenapa ini cos sekan 2P menjadi seper cos 2P? Karena kalau saya punya sekan X itu sama dengan seper cos X. Nah, jadi ini berarti kalau ada sekan gitu, sekan 2P berarti seper cos 2P. Jadi jawabnya kenapa yang namanya sekan 2P menjadi 1 per cos 2P seperti itu. Ya, itu jawabnya. Terus, kenapa ini seper cos 2P min 1 menjadi 1 min cos 2P per cos 2P? Ya, ini pelajaran SD. Menyamakan 1 plus cos 2P itu min 1. Itu kalau saya menyebutnya ini cos 2P, ini itu 1, ini cos 2P. Misalkan saya punya begini, 2/3 dikurangi 1, ini saya samakan ini punya 3. 3 menjadi 3 itu kan dikali 1, maka yang atas juga dikali 1. Ini sebetulnya kan per 1 menjadi 3, itu kan dikali 3, maka atas juga dikali 3. Nah, seperti ini. Jadi ini saya jadikan cos 2P. Cos 2P menjadi cos 2P itu saya kalikan 1, maka ini saya kalikan 1 menjadi ini. Ini sebetulnya kan per 1. Untuk menjadi cos 2P ya saya kalikan cos 2P, maka yang atas juga saya kalikan cos 2P. Itulah jawabnya. Kemudian kenapa saya kalikan ini gitu ya? Ya, seperti pembahasan soal 1, 2, 3, 4, 5 tadi, analog. Agar apa? Nanti itu ini nanti dimanipulasi menjadi rumus pada video kedua saya. Dan di awal saya bilang, jadi intinya persoalan limit itu mayoritas dibawa ke rumus seperti video 2 yang aplikasinya video 3 dan 4. Maka pastikan sebelum kalian mempelajari video kelima saya ini, kau paham video 1, video 2, video 3, video 4 harus gitu. Sehingga ini apa yang saya sampaikan di video kelima ini mudah kalian untuk pahami. Nah, selanjutnya saya akan menerangkan kenapa ini menjadi sin 2P, ini sin 2P, ini per P, ini per P, ini 1 per cos 2P, ini dikali 1 per cos 2P. Kenapa seperti itu akan saya jelaskan di sini. Ya. Nah, ini kalau saya kali ini itu kan sama dengan sin kuadrat 2P. Gitu. Saya kali ini. Nah, sin kuadrat 2P itu sama dengan sin 2P dikalikan sin 2P. Saya ulangi. Jadi 1 min cos 2P saya kalikan 1 plus cos 2P itu sama dengan sin kuadrat 2P. Nah, sin kuadrat 2P itu kan sama dengan sin 2P, sin 2P. Saya taruh di sini yang satu, yang kedua saya taruh sini. Hasil perkalian ini dengan ini. Nah, itu munculnya. Kenapa di sini muncul sin P, ini sin P? Lainnya di sini kan ada P kuadrat. P kuadrat itu sama dengan P kalikan P. P yang pertama saya pasangkan dengan ini, P yang kedua saya pasangkan dengan ini. Jadi ini tuh prosesnya seperti ini tadi. Kemudian ini kan belum digunakan, ya saya tulis cos 2P, ini belum digunakan. Ini kan juga belum digunakan, nah saya tulis lagi 1 plus cos 2P. Yang atas tadi sudah diproses, ini menjadi ini, ini dikali ini menjadi ini. Artinya diproses menjadi ini sama itu. Nah sekarang sudah seperti video 1 dan video 2 saya. Ini itu limitnya 2, ini limitnya 2. Ini dimasukkan P-nya 0, cos 0 itu 1, cos 0 1, 1 tambah 1 2, 2 kalikan 1 1, sehingga setengah. Nah seperti itulah hasil akhirnya. Berikutnya adalah soal seperti ini. Nah seperti ini. Nah, ini nanti sama dengan limit begitu X mendekati 0 begitu. Nah, ini jadi X kuadrat cos X. Ini nanti akan menjadi cos X min 1.
cos X min 1. Nah, kita jelaskan kenapa ini seperti itu. Nah, 1/x kuadrat min 1/x kuadrat cos X. Nah, ini jadikan x kuadrat cos X. X kuadrat menjadi x kuadrat cos X berarti dikalikan cos X, maka dikalikan cos X berarti ini jadi cos X min. Ini berarti x kuadrat cos X menjadi x kuadrat cos X dikalikan 1, maka dikalikan 1. Nah, kenapa ini menjadi itu? Nah, kenapa ini menjadi itu? Dasar argumentasinya seperti itu. Nah, ini nanti akan saya kalikan cos X plus 1 per cos X plus 1. Nah, ini jadi ini. Saya kalikan itu. Toh, nanti cos X plus 1 per cos X plus 1 itu sama dengan 1 dikalikan ini ya tetaplah seperti itu. Nah, yang atas nanti menjadi limit begitu X mendekati 0. Nah, ini kali ini. Nah, itu. Kalau ada cos X min 1 gitu, dikalikan cos X plus 1 per cos X plus 1 gitu ya. Ini nanti sama dengan ini menggunakan aturan A min B dikali A plus B sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Kan gitu. Ini itu A-nya, ini itu B-nya, ini itu A-nya, itu B-nya. Katanya sama dengan A kuadrat min B kuadrat. A kuadrat berarti cos kuadrat X min 1, karena A-nya itu cos X kalau dikuadratkan cos kuadrat X. B-nya itu 1 kalau dikuadratkan 1. Tapi ingat, ini masih memuat gitu. Memuat apa? Cos X plus 1. Cos X plus 1. Kan begini jadinya. Jadi cos X min 1 dikalikan cos X plus 1 sama dengan cos kuadrat X min 1 dengan menggunakan aturan A min B dikali A plus B sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Nah, sekarang ini itu kan sama dengan min sin X kuadrat. Min sin X kuadrat. Lah ini nanti dikalikan, ingat kan X-nya mendekati 0. Kalau ini 0 berarti kan cos 0. Cos 0 1 ditambah 1 2. Nah, jadinya seperti itu. Maka ini menjadi apa? Nah, min setengah, jadinya min setengah ini catat depan. Min setengah begitu. Min setengah sin kuadrat X begitu. Jadi ini itu cos X min 1 diproses menjadi ini adalah min setengah min sin kuadrat setengah X, tak lain adalah min setengah sin kuadrat X. Nah itu lebih amannya saya kurung, berarti ini saya kurung. Nah gitu. Ya, berikutnya akan saya ulangi. Ternyata cos X min 1 dengan cos X plus 1 per cos X plus 1 itu saya proses ini dengan argumentasi tadi itu menghasilkan ini. Berarti yang bawah tidak ini kan ini X kuadrat gitu. Nah, ini kan ada cos X. Karena X mendekati 0, cos 0 itu 1, maka ini 1. Saya ulangi. Cos X min 1 dikalikan cos X plus 1 per cos X plus 1, saya proses ini, menghasilkan ini. Berarti menghasilkan ini. Ini tuh hasil olahan dari ini dikalikan ini. Berarti yang bawah meninggalkan ini, berarti X kuadrat. Karena X itu mendekati 0, berarti cos 0 itu 1 plus 1. Ini saya hapus. Saya hapus ini. Ini saya hapus begitu. Nah,
maka akan terlahir ini nanti sama dengan limit gitu. Limit X mendekati 0 min setengah sin X per X. Kenapa sin kuadrat itu sin X kalikan sin X? X kuadrat itu X kali X. Ini ada limit rumus khusus, ini ada limit rumus khusus, berarti sama dengan min setengah dikalikan 1 dikalikan 1 sama dengan min setengah. Ya, itulah limitnya.